Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Aidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmiddin, sebuah majelis yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya nanti di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita baca terlebih dahulu suratul Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita sampai pada ayat yang ke-17. Kalla bal tukrimunal yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Kalla rad'un penolakan ay laisa tegese ora ana apa al ikramu mulyaaken iku bil ghina kelawan sugih wal ihanatu lan nginaaken iku bil fakri kelawan kefakiran. Innama huwa angin pestine utawi al ikram iku bi taati kelawan ketaatan wal ihanah wal maksiyati lan kemaksiatan. Maksudnya al ihanah bil maksiyati. Wa kuffaru Makkah lan utawi pira-pira wong kafir Makkah iku la yantabihuna ora padha sadar sapa kuffaru Makkah lidzalika maring mangkono-mangkono iku al-ikram bit ta'ah wal ihanah bil ma'siyah. Lianna man karena sak temene wong la yu'minu kang ora iman sapa man bil ba'tsi kelawan ba'ats fal karamatu mangka utahe kemuliaan indahu ing dalem mungguhe man iku ziyadatud dunya tambahe donya. Wal hawanu lan utawi keinawan iku qillatuha sedhithike ad-dunya. Balla tukrimunal yatim balik ora mulyakaken sapa sira kabeh al yatima ing pira-pira anak yatim. Aila yuhsinuna tegese ora padha gawe kebagusan sapa sira ilaihi maring al-yatim ma'aghinahum atau la yuhsinuna pada ora gawe kebagusan sapa kufaru Makkah ilaihi maring al-yatim ma'aghinahum sartane sukiye kufaru Makkah
au la yu'tunahu utawa ora paring sapa kufaru Makkah ing al-yatim haqqahu ing hake al-yatim nyatane minal mirasi sangking warisan. Wala tahadduna lan ora padha saling ngajak sapa sira kabeh ala ta'amil miskin ing atase aweh panganan wong kang miskin. Aila tahadduna tegese ora aila yahudduna utawa tegese ora ngajak sapa kufaru Makkah anfusakum ing awak dhewene kufaru Makkah au ghairahum utawa liyane kufaru Makkah ala it'amil miskin ing atase aweh mangan wong kang miskin. Li'annahum karena sak temene wong-wong kafir mau la yu'minuna ora iman sapa wong-wong kafir bil akhirati kalawan akhirat. Fala yarjuna mongko ora ngarepaken sapa wong-wong kafir thawabaha ing ganjarane it'amil miskin. Hadirin rahimakumullah. Kalla ini ucapan yang disebut rad'un sebagai bantahan atau penolakan terhadap anggapan dari orang-orang kafir. Telah kita sampaikan sebelumnya bahwa ada sebuah anggapan dari orang kafir bahwa kemuliaan itu ada pada kekayaan, pada harta benda. Sedangkan kehinaan itu ada pada kefakiran. Apabila seseorang itu diberikan kekayaan, maka berarti dia dimuliakan. Apabila seseorang itu dijadikan sebagai orang yang fakir, berarti dihinakan. Itu anggapan dari orang-orang kafir. Tetapi ada sebagian orang Islam yang juga memiliki anggapan seperti orang-orang kafir ini. Nah, itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafadz kalla yang menjelaskan bahwa kemuliaan itu bukan pada kekayaan, pada harta benda, tetapi kemuliaan itu adalah pada ketaatan. Ketika seseorang diberikan iman, diberikan taufik untuk bisa berbuat ta'ah, artinya dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya apabila seseorang itu tidak diberikan iman, seseorang itu tidak diberikan hidayah iman, dia juga tidak diberikan taufik untuk bisa berbuat ta'ah, maka orang tersebut berarti tidak dicintai oleh Allah. Orang tersebut dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang tidak diberi iman, meskipun diberi dunia sebanyak-banyaknya, maka seakan-akan dia itu tidak diberi apa-apa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini telah kita jelaskan. Balla tukrimunal yatim. Kalian itu tidak berbuat baik kepada anak yatim, padahal kalian itu orang-orang yang kaya. Kalian tidak memberikan hak anak yatim dari harta warisan. Jadi tadi kan dikatakan bahwa mereka itu membanggakan diri dengan kekayaan yang mereka miliki. Dianggap bahwa kemuliaan itu terletak pada harta kekayaan yang mereka miliki. Tetapi kemudian hal itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian itu kaya, kalian diberikan harta melimpah oleh Allah, tetapi kalian sendiri itu tidak mau berbuat baik kepada anak yatim. Kaya, punya harta
melimpah tetapi tidak mau menyantuni anak yatim, tidak mau berbuat baik anak yatim, bahkan warisan yang menjadi hak mereka itu tidak kalian berikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yatim, anak yatim itu artinya adalah anak yang belum baligh, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Itu yang disebut dengan al-yatim. Jadi anak dia belum baligh, ditinggal mati oleh ayahnya. Kalau anak sudah baligh ditinggal mati oleh ayahnya, maka itu bukan yatim. Misalnya umurnya sudah 20 tahun, apalagi sudah 30 tahun bapaknya mati, maka dia bukan anak yatim. Nah, anak yatim itu ketika dia masih belum baligh. Ini penting untuk dipahami, karena ada sebagian orang nggak paham. Ketika nggak paham, padahal dia diberikan amanah untuk mengurus anak yatim. Ada orang ngasih infak kepada dia, ini saya memberikan harta untuk anak yatim. Ternyata diberikan untuk anak yang sudah SMA. Anak SMA itu rata-rata sudah baligh. Kalau sudah baligh berarti dia bukan anak yatim, meskipun bapaknya nggak ada, misalnya sudah mati, ibunya sudah mati, dia bukan anak yatim. Terkadang ada tulisannya panti asuhan anak yatim, tapi isinya ternyata bukan anak yatim. Nah, karena sudah dewasa, sudah umurnya sudah pada umuran mahasiswa, anak SMA, yang itu sudah bukan masuk dalam kategori anak yatim. Kemudian harta yang diberikan orang yang akadnya dengan lisan untuk anak yatim ternyata diberikan kepada yang bukan anak yatim. Itu bahaya, sangat berbahaya. Nah, karena dia tidak amanah, tidak memberikan amanah dari orang yang memberikan amanah, ternyata disalahgunakan. Nah, diberikan kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya. Jadi al-yatim itu anak yang belum baligh, yang dia ditinggal mati oleh ayahnya. Kalau yang ditinggal mati oleh ibunya itu bukan yatim. Kalau yang mati itu ibunya, bukan anak yatim. Nah, kalau dalam istilah kita di sini itu namanya piatu. Kalau dalam, tetapi istilah itu nggak ada, piatu. Jadi al-yatim itu yang ditinggal mati oleh bapaknya. Kenapa? Karena bapak ini kan yang berkewajiban untuk memberikan nafkah. Ketika bapaknya itu hidup, masih hidup, maka berarti masih ada yang bertanggung jawab memberikan nafkah. Tetapi kalau yang meninggal itu ibunya, bapaknya masih ada yang memberi nafkah. Tapi kalau bapaknya itu yang mati, yang meninggal dunia, maka berarti nggak ada yang memberikan nafkah kepada dia. Nah, itu karena itulah maka di sini al-yatim itu pengertiannya adalah anak yang belum baligh, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Dan dalam hal ini kita harus sangat berhati-hati. Kita harus sangat berhati-hati berkaitan dengan anak yatim. Pertama, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim, untuk menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim itu disebutkan di dalam hadis, ana wa kafilul yatim kahakadza fil jannah kahakadza. Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim itu di dalam surga seperti ini. Artinya dekat dengan Nabi, bersama Nabi di dalam surga. Tapi sebenarnya siapa yang dimaksud dengan kafilul yatim? Orang yang menyantuni anak yatim.
Orang yang menyantuni anak yatim bukan sekedar orang yang setiap bulan Muharram itu ngasih uang misalnya 100.000, 50.000. Itu sebuah kebaikan, ya, tidak kita pungkiri, sebuah kebaikan. Tetapi bukan sekedar itu, tetapi kafilul yatim itu orang yang menanggung kebutuhan dari anak yatim itu, kebutuhan pokok dari anak yatim itu, makannya, minumnya sehari-hari, misalnya pakaiannya, tempat tinggalnya. Itu dia orang yang menanggung kebutuhan anak yatim. Itu yang disebut dengan kafilul yatim, yang dijanjikan akan masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada anak yatim, misalnya saya yang menanggung biaya hidupnya sehari-hari anak itu. Kalau perlu dengan ibunya sekalian, ditanggung. Kalau perlu dinikahi sekalian ibunya. Kalau enggak, cuman dibiayai kehidupannya sehari-hari. Maka itu sebuah akhlak yang mulia, sebuah amal soleh di dalam Islam yang ditekankan. Tetapi banyak di antara kita umat Islam yang mengabaikan amal soleh ini. Yang itu adalah sebenarnya sifat-sifat dari orang-orang kafir yang disebutkan di sini. Itu konteksnya adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu kan menganggap harta benda itu segala-galanya. Harta benda itu adalah sebuah kemuliaan bagi mereka. Saking mereka menganggap harta benda itu sebagai kemuliaan bagi mereka, kemudian mereka menyantuni anak yatim pun nggak mau. Menyantuni anak yatim pun mereka tidak mau. Bahkan harta anak yatim pun dimakannya. Harta anak yatim pun dipakai, diambil oleh mereka. Saking senangnya terhadap harta kekayaan dan menganggap bahwa harta kekayaan itu segala-galanya. Karena anak yatim ini kan anak kecil, sering dia ditipu oleh saudaranya. Misalnya bapaknya mati, kemudian dia ada anak yatim, kakak-kakaknya, abang-abangnya ada. Kemudian anak yatim ini tidak dikasih warisan dari ayahnya, hanya dibagi untuk yang dewasa-dewasa, anak yatimnya nggak dikasih. Padahal ada bagian harta warisan untuk anak yatim itu, tetapi diambil oleh mereka yang dewasa, dimakannya, dihaki, padahal itu adalah hak anak yatim. Banyak orang yang melakukan tindakan seperti itu, dan itu adalah sebuah dosa besar. Makan harta anak yatim, mengambil harta anak yatim, itu salah satu jenis dosa besar. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, secara zalim. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Seperti tadi yang kita contohkan. Misalnya hak warisan milik anak yatim diambilnya, dimiliki oleh dia. Itu namanya mengambilnya secara zalim, karena itu hak dia. Kemudian dia mengambilnya. Atau seseorang diberikan amanah untuk mengurusi anak yatim, orang menyumbang untuk anak yatim, kemudian dimakannya sendiri.
dipakai sendiri oleh yang menyumbang. Karena pada masa sekarang ini banyak orang yang bisnis anak yatim. Nah, pada masa sekarang banyak orang yang bisnis anak yatim. Bisnis itu bukan menjual anak yatim, bukan. Tetapi mereka berkedok membuat panti-panti asuhan, kemudian mereka meminta-minta kepada umat Islam. Mereka mencari sumbangan-sumbangan kepada umat Islam atas nama untuk menyantuni anak yatim. Tapi setelah terkumpul, kemudian itu uangnya dipakai oleh orang yang punya panti asuhan. Nah, yang untuk anak-anak dikasih sekedarnya saja, kemudian sisanya untuk yang ngurus anak yatim itu. Banyak yang seperti itu, berkedok seperti itu. Nah, berkedok panti asuhan anak yatim, tetapi sebenarnya dia mencari pekerjaan. Dia nganggur di rumah, hanya mencari para donatur untuk anak yatim, kemudian 5% dikasihkan anak yatimnya, cuman 5%, 5% lagi untuk yang mubeng nariki uang, kemudian yang 90% untuk orang yang punya panti. Ada yang seperti itu. Nah, maka harus diwaspadai. Orang yang seperti itu termasuk orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang-orang seperti itu sesungguhnya dia telah memakan api di dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka nanti akan masuk ke dalam neraka. Ancaman yang sangat berat bagi orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ini sebenarnya adalah sifat-sifat orang kafir. Sifat orang kafir itu yang mereka karena cinta harta, sehingga menjadikan mereka tidak mau berbuat baik kepada anak yatim. Bukan hanya sekedar tidak berbuat baik kepada anak yatim, bahkan menzalimi anak yatim. Tapi ada, kalau dibawa ke konteks kita, umat Islam, ada juga umat Islam yang memiliki sifat seperti itu. Karena saking cintanya terhadap dunia, cintanya terhadap harta benda, sehingga dia nggak peduli dengan anak yatim. Dia tidak peduli dengan anak yatim. Bukan hanya nggak peduli dengan anak yatim, malah dia mengambil harta anak yatim untuk kepentingan dia sendiri. Wal'iyadzubillah, ini jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu. Harus waspada, karena ini bukan dosa yang ringan. Memakan harta anak yatim itu bukan dosa ringan, tetapi tergolong sebagai dosa besar. Sebaliknya, orang yang menanggung anak yatim, kebutuhan harian anak yatim sampai nanti dia balik, orang tersebut dimuliakan oleh Allah, pahalanya sangat besar, sehingga dikatakan orang seperti ini akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Mereka tidak saling mengajak untuk memberikan makan orang-orang miskin. Artinya di sini mereka untuk diri mereka tidak mau memberikan makan anak yatim. Mereka juga tidak mau mengajak orang lain untuk memberikan makan orang miskin. Kenapa? Karena mereka memang tidak beriman terhadap akhirat, sehingga mereka tidak mengharapkan pahala dari memberikan makan orang yang miskin. Nah, itu karena mereka orang kafir. Sedangkan kita ini orang yang beriman. Kita ini mengimani adanya akhirat. Kita ini mengimani adanya al-ba'tsu, kehidupan setelah kematian.
Kita ini mengimani adanya hari kiamat. Kita ini beriman adanya surga. Kita beriman adanya neraka. Kita mengimani adanya pahala. Kita mengimani adanya azab. Kita percaya semuanya itu ada. Nah, kalau kita percaya terhadap semua itu semestinya konsekuensi dari sebuah keimanan terhadap adanya hari kiamat, itu semestinya ya kita mau berbuat baik kepada anak yatim, mau memberi makan orang miskin, semestinya kita melakukan itu. Kenapa? Karena kita percaya bahwa perbuatan itu ada pahalanya nanti di akhirat. Sebaliknya makan harta anak yatim itu ada azabnya nanti di akhirat. Menyia-nyiakan orang miskin padahal dia mampu untuk membantunya, itu juga ada azabnya nanti di akhirat. Kita orang Islam itu meyakini itu. Nah, konsekuensi dari itu semestinya apa? Semestinya ya kita mengamalkan akhlak Islam berupa berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang miskin, memberikan makan anak yatim, memberikan makan orang miskin. Semestinya seperti itu. Nah, kalau di sini konteksnya orang kafir itu karena mereka memang tidak beriman. Namanya orang kafir itu gak beriman adanya akhirat. Kalau mereka kemudian tidak mau menyantuni anak yatim, mereka tidak mau memberi makan orang miskin, itu ya lumrah. Lumrah itu karena mereka nggak beriman, makanya mereka nggak melakukan itu. Karena mereka nggak beriman terhadap adanya akhirat. Yang aneh itu kan orang yang beriman tetapi tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan ini. Yang aneh kan seperti itu. Dan itu ternyata banyak di kalangan kita umat Islam. Seakan-akan itu nggak percaya terhadap adanya surga dan neraka. Seakan-akan itu tidak percaya terhadap adanya pahala dan azab akhirat. Kan sekarang banyak orang itu orang agamanya Islam. Ketika diberi iming-iming pahala, diberikan iming-iming surga, itu nggak tergerak. Misalnya kamu sholatlah 5 waktu, jangan sampai kamu tinggalkan. Orang yang menjalankan sholat 5 waktu secara sempurna, maka dijanjikan surga oleh Allah. Tetap aja nggak sholat. Padahal sudah dikasih tahu pahalanya. Kamu hadirlah dalam majelis ilmu. Karena hadir dalam majelis ilmu itu pahalanya sangat besar. Lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Pahalanya lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Sudah diberitahu seperti itu, besok juga nggak datang. Sebenarnya menjadi pertanyaan, sebenarnya orang ini percaya nggak sih adanya pahala? Sebenarnya orang ini percaya nggak adanya surga? Diancam azab nggak mempan, diancam neraka nggak mempan, diiming-iming surga nggak mempan, diiming-iming pahala nggak mempan. Kok karakternya itu kayak orang nggak percaya, seperti karakternya orang yang kafir yang nggak percaya terhadap adanya akhirat, nggak percaya terhadap adanya azab, adanya neraka, adanya surga, adanya pahala. Kayak orang nggak percaya. Hadirin rahimakumullah, karena itu pembinaan keimanan umat ini sangat diperlukan.
sangat dibutuhkan. Pembelajaran tentang akidah, tentang keimanan di masyarakat ini sangat dibutuhkan. Karena bisa jadi yang terjadi sekarang itu karena keimanannya yang lemah. Keimanan yang lemah. Karena jarang pembinaan tentang keimanan. Langsung tentang misalnya masalah masalah akhlak, langsung masalah fadilah, langsung terhadap pengamalan syariat, tapi kemudian hanya sebatas ilmu, tidak diamalkan. Kalau ditelisik, itu karena lemahnya keimanan mereka. Menyantuni anak yatim itu pahalanya sangat besar, tapi sedikit orang yang mau menyantuni anak yatim dengan pengertian yang tadi sudah kita jelaskan. Menzalimi anak yatim, memakan harta anak yatim itu dosa besar, tapi banyak orang yang melakukannya. Meninggalkan sholat itu dosa besar, banyak orang yang nggak sholat. Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib, pahalanya sangat besar, tapi enggak juga. Nah ini yang harus bagaimana cara merubah orang-orang yang seperti ini. Cara merubahnya sebenarnya harus dimulai dari pembinaan keimanannya. Karena di tengarai mereka itu nggak paham tentang masalah akidah, tentang masalah keimanan, hal-hal yang wajib diimani terkait dengan akhirat, terkait dengan hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ini sebagai seorang mukmin tetapi berkarakter seperti orang kafir. Yang tidak beriman terhadap adanya hari akhirat. Balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Karena kalau orang kafir mereka enggak mau memberi makan orang miskin, tidak mau menyantuni anak yatim, mereka zalim terhadap anak yatim, ya karena mereka memang enggak percaya adanya pahala, sehingga mereka enggak mengharapkan pahala. Mereka enggak percaya adanya azab di akhirat, sehingga mereka enggak takut dengan azab. Itu orang kafir. Nah, sehingga wajar saja, wajar bukan berarti boleh. Artinya karena mereka enggak beriman, maka mereka kemudian melakukan itu. Tidak melakukan atau tidak mau berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin. Dan karena mereka menganggap bahwa kemuliaan itu pada harta, jangan diberikan ke orang. Kalau diberikan ke orang, harta itu menjadi berkurang. Itu kan pandangan orang kafir. Akan berkurang. Kalau berkurang berarti kemuliaan mereka berkurang. Karena kemuliaan dalam pandangan mereka itu ada pada harta. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma al-mirasa. At-turas al-mirasa ing warisan. Wa ta'kuluna lan padha mangan sapa sira kabeh at-turatha ing warisan. Aklan lamma. Aklan kelan mangan lamma sekabehane. Wa kanulan ora ana sapa wong-wong kafir Makkah. Ini kalau yang berkaitan langsung itu terkait dengan kufaru Makkah. La yuwarithuna an-nisaa, ora padha aweh warisan sapa kufaru Makkah an-nisaa ing pira-pira wong wadon. Wala sigharal auladi lan ora ing pira-pira bocah cilike anak. Fayakuluna
nuli padha mangan sapa kufaru Makkah nasibahum ing bagiane an-nisa wa sighar al-aulad. Walammu lan utai al-lammu iku al-jam'u. Wa tuhibbuna lan padha demen sapa sira kabeh al-mala ing bondo hubban kelawan demen jamma. Jamma kang banget. Artinya cinta yang berlebihan terhadap harta. Tuhibbuna tegese padha demen sapa sira kabeh jam'ahu ing ngumpulaken bondo hubban kelawan demen kathiron kang akeh falatung nginfakaken sapa sira kabeh ing almal fil khairi ing dalem kebagusan. Sambungannya tentang karakter orang-orang kafir Makkah yang menganggap harta itu sebagai kemuliaan bagi mereka. Mereka memakan warisan itu dimakan semuanya, artinya diambil semuanya. Kaum perempuan tidak diberi, anak-anak tidak diberi. Sehingga mereka mengambil bagian dari anak-anak yatim, mengambil bagian dari yang perempuan. Itu bedanya. Kalau dalam Islam itu memang antara anak laki-laki dengan anak perempuan dibedakan. Tapi perempuan memiliki bagian warisan dan diberi bagian warisan. Nah, 2 lawan 1. Tetapi ada bagian, berarti berapa? 3. Nanti kalau seorang perempuan dia dapat 1, nanti suaminya kan dapat 2, berarti 3. Kan adil itu. Sebenarnya sudah pas. Jadi bukan dibagi sama, bukan dibagi sama. Kalau dibagi sama, nanti jadinya nggak adil. Nah, kalau misalnya ini dapat 2, perempuan ini dapat 2, suaminya dapat 2, 4. Sementara hak anak yatim. Nah, itu kalau di dalam Islam. Tetapi orang-orang kafir nggak seperti itu. Yang perempuan nggak dikasih, kemudian anak-anak kecil juga nggak dikasih, tapi diambil oleh yang laki-laki yang dewasa. Nah, itu karena cinta dunia, karena cinta harta benda, karena menganggap harta kekayaan itu segala-galanya. Dikatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka itu sangat senang untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyak. Fala tunfiqunahu fil khair, dalam kebaikan enggak, tetapi mereka gunakan untuk berfoya-foya, mereka gunakan untuk bersenang-senang. Dalam kehidupan dunia ini mereka tidak mau menginfakkan untuk kebaikan. Karena saking ini juga karakter orang kafir. Kita hendaknya tidak seperti itu. Kita orang yang beriman jangan cinta terhadap harta. Meskipun ini sulit, ya, kita sulit. Rata-rata kita itu senang duit, rata-rata. Meskipun kita orang-orang yang beriman terhadap adanya hari akhirat, tapi rata-rata kalau sama duit itu sangat cinta. Kalau dikasih uang senang rata-rata. Jarang orang dikasih uang nggak senang, itu jarang. Ya. Kalau dikasih ilmu biasa-biasa saja. Kalau dikasih harta, kasih duit, meskipun hanya sedikit, itu sudah berbunga-bunga hatinya. Itu rata-rata orang seperti itu yang menunjukkan bahwa rata-rata kita di dalam hatinya itu masih ada ta'alluq, ya, ketergantungan, kecintaan terhadap harta. Nah, kalau masih ada cinta terhadap harta, itu sebenarnya seseorang masih jauh dari kebaikan-kebaikan, jauh dari kebaikan-kebaikan. Kita tidak dilarang menjadi orang kaya, boleh kita menjadi orang yang kaya, tetapi diusahakan jangan sampai harta itu, jangan sampai kita mencintai harta yang kita miliki. Sebagian orang mengatakan cukup harta itu
berada dalam genggaman tangan, jangan masuk di dalam hati. Karena kalau sudah masuk di dalam hati, ya itu berarti dia hubbud dunya, dia hubbul mal, cinta terhadap harta kekayaan, maka nanti akibatnya tidak baik. Bahkan sebagian salaf mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta terhadap dunia itu adalah pangkal dari setiap kesalahan. Kalau diurut-urut, orang itu berbuat kesalahan itu kenapa? Itu berawal dari hubbud dunya, cinta terhadap dunia yang berlebihan, cinta duit, cinta harta yang berlebihan. Orang nggak mau berinfak karena cinta dunia. Orang mencuri karena hubbud dunya. Orang merampok karena hubbud dunya. Orang korupsi karena hubbud dunya. Bahkan orang bertengkar, orang melakukan perbuatan-perbuatan dosa lainnya, rata-rata awalnya adalah karena hubbud dunya, cinta terhadap dunia, baik itu berupa harta benda, berupa tahta, berupa jabatan. Orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia sehingga dia melakukan perbuatan kesalahan-kesalahan. Maka dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kalau seseorang bisa menghilangkan hubbud dunya dalam hatinya, maka dia dipastikan akan melakukan banyak sekali kebaikan. Dan dia akan meninggalkan banyak sekali kemaksiatan. Asalkan itu hilang. Maka kalau orang dalam hatinya masih ada hubbud dunya, ya nggak bisa jadi wali, nggak bisa jadi orang yang bertakwa pun nggak bisa, karena ini menghalangi, hubbud dunya itu menghalangi kebaikan. Kalau itu sudah bisa dihilangkan, makanya dikatakan zuhud itu adalah langkah pertama menuju kewalian. Zuhud itu artinya apa? Zuhud itu tidak adanya ketergantungan hati terhadap dunia. Tidak adanya cinta terhadap dunia, itu namanya zuhud. Zuhud itu adalah langkah pertama menuju derajat wali. Kalau satu langkah saja belum dilangkahkan, kalau dalam hati kita masih ada hubbud dunya, berarti kita belum melangkah satu langkah pun untuk menuju derajat itu. Nah, maka ya masih jauh kalau masih ada hubbud dunya di dalam hatinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu harus kita berusaha untuk menghilangkan hubbud dunia ini. Banyak kebaikan yang akan bisa kita lakukan apabila kita bisa terhindar dari hubbud dunia. Tetapi ini tidak mudah, sangat sulit. Seperti yang kemarin kita sampaikan, bagaimana kekuatan daripada harta ini. Harta ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, bahkan bisa merubah pandangan seorang ulama, seorang kiai terhadap masalah hukum. Bahkan harta benda ini bisa menjadikan orang yang baik menjadi buruk dan seterusnya. Makanya harus diwaspadai dan dihilangkan dari dalam hati kita. Tidak mudah, tetapi kita harus berusaha untuk menghilangkan hubbud dunia dari dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi Al-Fajr ini ayatnya sampai berapa ini? 30 ayat, sehingga sangat panjang. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allah
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.